Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu pada hari ini. Pada sesi ini kita akan membahas hal yang menarik, yakni bagaimana pengembangan kurikulum pendidikan tinggi dan pembelajaran lintas program studi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pendidikan tinggi saat ini sedang berada pada fase transformasi yang sangat dinamis. Perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi digital, kecerdasan artifisial, serta perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja telah mengubah cara kita memandang proses pembelajaran. Setelah mengikuti mata diklat ini, tentu diharapkan Bapak Ibu sekalian mampu yang pertama menjelaskan transformasi kurikulum pendidikan tinggi. Yang kedua, menjelaskan pembelajaran di luar program studi. Yang ketiga, mendesain pembelajaran lintas disiplin. Yang keempat, mengembangkan student center learning. Yang keempat, mengintegrasikan digital learning. Dan yang kelima adalah mengidentifikasi peran dosen dalam pembelajaran abad ke-21. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, transformasi kurikulum bukan sekedar mengganti mata kuliah, tetapi mengubah cara kita memandang proses pembelajaran secara keseluruhan. Saat ini kita hidup pada era yang ditandai oleh perubahan yang sangat cepat. Revolusi industri 4.0, perkembangan kecerdasan buatan, digitalisasi, serta perubahan karakteristik mahasiswa telah mengubah cara belajar, bekerja, dan berinteraksi. Jika dahulu perguruan tinggi berfokus pada transfer pengetahuan, kini perguruan tinggi dituntut menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi, berpikir kritis, berkolaborasi, serta memecahkan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus terus berkembang agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, transformasi kurikulum sesungguhnya merupakan perubahan paradigma. Dahulu kita dosen menjadi pusat pembelajaran dan mahasiswa lebih banyak menerima informasi secara pasif. Namun saat ini paradigma tersebut harus bergeser menuju pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dengan demikian, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan lagi apa yang akan saya kerjakan, tetapi bagaimana kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran oleh dosen tersebut. Esensi outcome based education adalah memastikan bahwa seluruh proses pendidikan diarahkan pada pencapaian kompetensi lulusan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, setiap komponen pembelajaran harus saling terintegrasi, mulai dari profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, strategi pembelajaran, hingga pada sistem asesmen.
Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, pembelajaran di era digital tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Mahasiswa memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, video pembelajaran, platform daring, media sosial akademik, komunitas profesional, hingga kecerdasan buatan. Oleh karena itu, dosen perlu memandang pembelajaran sebagai sebuah ekosistem yang melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, perguruan tinggi, dunia industri, masyarakat, dan teknologi digital. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa perlu memperoleh pengalaman belajar di luar program studinya agar memiliki wawasan yang lebih luas dan mampu bekerja secara multidisiplin. Pembelajaran lintas program studi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi tersebut melalui pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan kolaboratif. Implementasi pembelajaran lintas program studi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti mata kuliah lintas program studi, proyek kolaboratif, tim teaching, pengabdian kepada masyarakat, magang lintas bidang, maupun penelitian bersama. Pilihan bentuk pembelajaran hendaknya Bapak Ibu dosen sesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Yang terpenting adalah mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata yang memungkinkan mereka bekerja sama dengan individu dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Bagi perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat meningkatkan relevansi dan reputasi institusi. Bagi dosen menjadi sarana pengembangan diri dan aktualisasi keilmuan. Bagi mahasiswa menjadi laboratorium yang nyata pembelajaran. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, sampai pada bagian penutup atau kesimpulan, saya akan menyampaikan bahwa perubahan paradigma pendidikan tinggi tidak dapat diwujudkan hanya melalui perubahan dokumen kurikulum saja atau menyusun rencana pembelajaran semester yang lebih baik. Transformasi sesungguhnya dimulai dari perubahan cara berpikir kita, cara kita memandang proses pembelajaran. Sebagai dosen, kita memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, berinovasi, berkolaborasi, serta membangun lingkungan belajar yang memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.